Selamat pagi semuanya. Welcome back to Tim GKI Medan. Bersyukur kita bisa mengadakan kebaktian pada minggu pagi ini. Sebagai rasa syukur kita, mari kita nyanyikan lagu Engkau Baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sungguh Dia merupakan Allah yang sungguh baik. Hanya Dia satu-satunya Allah yang memang benar-benar merupakan sumber dari kedamaian kita. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu In Christ Alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground. Firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace. When fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, His gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live.
the ground, his body laid, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, out from the grave he rose again, and as he stood in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ, bought with the precious blood of Christ. Tuhan, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau telah memberikan kami waktu untuk mengadakan kebaktian pada minggu pagi ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami masing-masing yang mendengarkan ya Tuhan, supaya apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kami bisa kami terima ya Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Tuhan juga berkati hamba Tuhan yang berbicara ya Tuhan. Kiranya apa yang ingin Tuhan sampaikan bisa tersampaikan ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk semuanya ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lagi-lagi kata aku dengar. Nah, lu dengar itu lu ada di sana nggak sih? Mikir dong, enggak kan? Itu bapak karena memang lu suka ngomongin orang di belakang kan? Gak ada lah. Kenapa lu suka aku gak ada kan? Lu gak pernah lihat kan? Tapi lu udah kan? Tapi kok udah banyak bukti gitu loh. Mana coba buktinya? Kalau lu orangnya kayak munafik. Apa? Halo, Nasa, harusnya lu yang nasa. Lu di depan konser kayak baik banget, tapi di belakang lu ngatain kita kan? Lu sebenarnya apa sih? Lu mau apa sih? nah jadi kan kumpul untuk apa sih? Untuk ngatain gua juga kan? Jadi kan itu sama aja. Gak usah gitu dong. Jadi mana lu kalau kita ngatain lu? Jadi lu dia yang datang ada masalah gitu. Nah, jadi kan kamu enggak ngajak gua. Emang harus ada lu? Ya dong, kita gak sama hotel. Ya, gini, kita kumpul juga kita lagi bahas-bahas sih, bukan saya mau ngomongin kamu atau gimana. Tadi kita kumpul cuma lagi bahas-bahas. Ya, kita juga nggak ada contoh ini karena ya kita memang mau bahas sendiri aja. Kita juga mau introspeksi diri. Introspeksi diri? Halo, kalian introspeksi dong. Ih, malas. Bye. Nggak usah balik lagi lu ya. Ngapain kita main aja? Malu-malu ini kan dari mana? Kamu mau ada yuk. Think before you speak dong.
What? Sorry, mah, sorry. What? Ih, ngeselin banget sih. You see right now my friend become also ini kan because of you lah. You think what, huh? Dasar. Ya, selamat pagi teman-teman. Nah, waktu tadi teman-teman melihat drama itu, apa kesan teman-teman? Duh, mereka ini berantem mulu ya kerjanya, asik bertengkar saja ya. Kalau kita lihat sungguh tidak terpuji ya perbuatan mereka. Terutama kalau kita lihat Selin itu seperti troublemaker ya, yang buat gara-gara sana sini. Nah, nanti kita lihat kelanjutan ceritanya. Nah, teman-teman, kita tentu tidak suka dengan orang yang kira-kira dalam tanda kutip troublemaker atau orang yang sifatnya mungkin seperti Selin. Saya tidak tahu teman-teman punya teman yang seperti itu atau tidak. Atau teman-teman pernah punya pengalaman bergaul dengan orang yang seperti itu atau tidak. Tapi yang jelas kita semua tahulah, kita semua pasti juga merasa tidak suka kalau bergaul dengan orang yang seperti itu. Benar enggak? Oleh sebab itu benar sih apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kelanjutan ucapan bahagia yang akan kita bersama-sama pelajari hari ini. Kita sudah sampai di ayat yang ke-9 yang berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Teman-teman, kalau bicara soal damai atau peace kita mungkin sering dengar ya. Kita bahkan mungkin sering berfoto dengan gaya peace gitu kan. Nah, coba teman-teman lihat orang-orang berikut ini. Kalian pernah bergaya dengan berfoto dengan gaya seperti itu? Kalau kata orang Korea itu Korea atau Jepang ya, menyebutkan kalau gaya peace seperti itu kawaii ya, cute, lucu. Nah, foto yang terakhir ini foto pasangan artis dari Korea Utara. Ya, kita sering mengucapkan peace atau kita sering berfoto dengan gaya peace. Dan asalnya foto dengan gaya peace ini sendiri berasal dari sekitar tahun 60-an itu sudah ngetrend di Jepang. Dan biasanya mereka menggerakkan gaya foto dengan gaya peace seperti itu untuk menyerukan seruan perdamaian. Jadi orang-orang di Jepang itu biasa berfoto dengan peace yang ditrendikan dari mereka sebenarnya dengan seruan perdamaian supaya setiap orang itu bisa hidup dalam keadaan damai dan tidak ada perang atau tidak ada konflik. Anyway, ini info tambahan, mereka foto gaya peace tapi yang mereka ucapkan cheese bukan peace supaya bisa ketawa, yaitu sekedar info tambahannya. Nah, teman-teman, dalam kelanjutan pelajaran kita untuk menjadi seorang murid, kita belajar bahwa Yesus juga mengajarkan kita untuk hidup dalam damai. Nah, seperti tadi bagian yang sudah saya bacakan dan teman-teman baca dalam hati juga mungkin di rumah, Yesus bukan hanya menyerukan supaya kita itu bisa hidup dalam damai, tapi murid Tuhan, murid Kristus itu punya satu tuntutan untuk hidup lebih tinggi dari itu. Bukan hanya hidup damai, tapi Yesus juga punya sebuah tuntutan yang lebih tinggi bagi para muridnya, yaitu hidup untuk menjadi pembawa damai. Wah, bukan cuma hidup dalam damai, tapi kita disuruh jadi pembawa damai atau peacemakers. Nah, kita lihat lebih lanjut, apa sih maksudnya jadi peacemakers itu? Nah, yang pasti orang yang membawa damai atau peacemakers itu bukanlah sekedar orang yang suka foto dengan gaya peace tadi, atau orang yang suka nyebutin peace dan sebagainya. Yang pasti lebih dari itu. Kalau kita lihat konteks dalam Alkitab, orang Ibrani biasanya menyebutkan peace itu dengan kata shalom. Teman-teman sering dengar ya kalau kata shalom. Shalom itu biasanya kita pakai sebagai ucapan salam. Orang Kristen senang sekali ngomong shalom terutama di gereja karena di dalamnya terkandung seruan perdamaian, salam yang hangat, satu satu ungkapan, satu harapan di dalam kata itu supaya
ketika mengucapkan kata itu ada keadaan yang baik, yang lengkap, yang utuh. Jadi kalau dalam bahasa aslinya shalom itu bukan hanya sekedar artinya damai, tapi lebih dalam daripada itu. Arti dasar kata shalom itu adalah utuh atau lengkap. Nah, keutuhan atau kelengkapan ini kalau saya mau ilustrasikan, biasanya kita bisa lihat kalau sebuah tembok. Ya, tembok biasanya disusun dari kumpulan batu bata. Kalau batu batanya disusun lengkap membentuk satu tembok itu artinya shalom, utuh. Dan ketika batu batanya bolong atau di tengah tiba-tiba kosong, tidak ada batu bata, itu namanya tidak shalom atau tidak utuh. Nah, utuh shalom itu dalam pengertian secara lengkapnya seperti itu. Lalu kita lihat pada kata yang kedua dari peacemakers. Makers itu artinya adalah pembuat dalam bahasa Inggris kan. Pembuat itu berarti adalah orang yang bukan dalam keadaan pasif. Tapi pembuat itu artinya dia aktif, bahkan dia merupakan sumber damai itu sendiri. Nah, kalau kita gabungkan pembawa damai itu artinya adalah orang yang menjadi sumber kedamaian. Orang yang mengejar kedamaian, dia bukan hanya sekedar menghindari konflik, tapi dia juga mengejar kedamaian secara utuh, secara lengkap. Apa maksudnya mengejar kedamaian secara utuh? Nah, mari kita lihat lagi lebih lanjut ya. Mari kita lihat apa sih yang jadi ciri-ciri dari seorang pembawa damai itu. Nah, sebelumnya saya mau memberitahu teman-teman bahwa peacemakers itu bukanlah orang yang easy going, bukan juga orang yang cuek bebek, yang tidak peduli pada apa yang dilakukan oleh orang sekitarnya selama dirinya tidak terganggu, ya no hue, bukan seperti itu. Peacemakers itu juga bukan orang yang cincai saja ya, apapun oke, you do your business, I do mine. Peacemakers itu bukanlah seperti itu. Peacemakers juga bukanlah orang yang menghindari konflik. Dan yang pasti kita lihat, Selin dalam video tadi sudah pasti bukan seorang peacemakers. Ya sudah jelas tadi saya juga sudah katakan dia adalah seorang troublemaker ya. Ngomongin orang di belakang, ngomongin yang jelek tentang temannya di belakang dan sebagainya. Nah, kalau begitu, bagaimana ciri dari peacemakers itu? Yang pertama, peacemakers itu adalah seorang yang jujur, ditandai dengan kejujuran. Dia tidak akan berkata damai, peace, kalau sebenarnya tidak ada damai. Si pembawa damai itu tidak akan mengakui jika seandainya ada relasi yang rusak. Yang kedua, pembawa damai itu rela menanggung resiko dan menanggung sakit dan meminta maaf. Dia adalah seorang yang berani menanggung resiko. Jika dia tahu ada yang salah dan perlu ditegur, dia juga rela menanggung resiko mengalami rasa sakit demi mengejar kedamaian itu. Maka kalau kedua ciri-ciri ini digabung, punya sikap jujur dan rela menanggung resiko, maka kita bisa melihat sebuah paradoks, sebuah hal yang kelihatannya bertentangan. Peacemakers, orang yang membawa damai, itu adalah seorang fighter, seorang yang rela berjuang, seorang yang rela memperjuangkan kedamaian itu sendiri. Dia berjuang demi mengejar kedamaian. Si peacemakers itu, pembuat damai itu juga dipenuhi dengan damai atau shalom dari Tuhan. Dia adalah orang yang lemah lembut. Nah, dalam Yakobus 3 ayat 17-18 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buahan yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran yang ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Si pembuat damai itu adalah orang yang positif. Dia tahu bahwa setiap manusia itu telah jatuh ke dalam dosa dan tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan. Oleh sebab itu dia tidak menuntut kesempurnaan dari orang lain. Dia adalah orang yang bisa menerima kekurangan orang lain. Dia adalah orang yang rendah hati dan lemah lembut. Egonya ada di tangannya.
dia bisa mengendalikan diri dan egonya, dan dia adalah seorang yang penuh kasih. Teman-teman lihat betapa indahnya hidup dari seorang pembawa damai itu. Betapa indahnya kalau kita bisa bergaul, berteman dengan seorang yang pembawa damai itu. Senang kan kalau punya teman yang seperti itu? Dia adalah orang yang dipenuhi dengan damai, dia jujur dengan relasi dari orang di sekitarnya, dia jujur dengan perasaannya sendiri dan peka terhadap perasaan orang lain. Dia rela menanggung resiko kalau dia harus disalahpahami demi mengejar kedamaian itu. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri ini, kira-kira ada nggak orang yang memenuhi kriteria ciri-ciri ini? Kamu punya teman yang punya ciri-ciri seperti itu? Kamu punya teman yang lengkap semua punya daftar ciri-ciri tadi yang saya sebutkan? Bukan Niko yang pasti. Ya. Ada yang ngaku-ngaku soalnya ya. Gak apa-apa Niko, kita belajar ya. Nah, teman-teman yang saya mau sebutkan bukan Niko, tapi seorang yang punya ciri-ciri pembawa damai itu tentu adalah seorang yang kamu sudah kenal sih. Siapa namanya? Orang yang punya ciri-ciri lengkap, sempurna, seperti yang saya sebutkan tadi. Namanya adalah Yesus. Dia adalah seorang yang punya ciri-ciri seperti itu dan merupakan sang pembawa damai yang sejati. Dia adalah sang Raja Damai, Yesus Kristus, yang kelahirannya sudah dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum dia lahir. Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat 5 berkata bahwa akan ada seorang anak yang lahir, seorang putra yang diberikan kepada kita, namanya adalah Raja Damai, Prince of Peace. Dan ketika Yesus lahir, para malaikat merayakan kelahirannya dengan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera, Shalom di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, apa yang dilakukan, apa yang diajarkan oleh Yesus ketika dia hidup di dunia sehingga dia disebut sebagai Raja Damai? Teman-teman, Yesus melihat pada kedalaman dan keseriusan dari dosa itu. Untuk itulah dia datang. Dosa itu merupakan masalah serius dari umat manusia, dan dosa itu menghilangkan shalom, menghilangkan damai sejahtera. Sejak kejatuhan Adam, manusia yang pertama itu, dan seluruh manusia keturunan Adam mewarisi dosa dari Adam. Dosa itu membuat relasi kita dengan Allah menjadi tidak utuh. Dosa itu membuat relasi kita dengan Allah jadi tidak shalom. Sehingga ada jurang yang besar antara manusia dengan Allah gara-gara dosa. Makanya Yesus datang untuk menyelesaikan masalah ini. Dia datang untuk membawa damai antara Allah dengan manusia berdosa dengan memberikan dirinya sendiri. Yesus membawa damai itu bagi kita dengan Allah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Oleh sebab itu Yesus menjadi sumber damai kita, dan dia memberikan damai atau shalom itu kepada kita di dalam hati kita. Dalam Yohanes 14 ayat 27 Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi si pembawa damai itu? Kalau tadi saya jelaskan ciri-ciri dari pembawa damai itu, teman-teman pasti akan merasa, waduh mana mungkin ya kita punya teman seperti itu, atau mungkin, waduh mana mungkin saya bisa seperti itu. Kualitas pembawa damai itu begitu tinggi, standarnya begitu tinggi, dan tampaknya kita tidak mungkin bisa jadi seorang pembawa damai seperti itu. Ya memang betul sekali teman-teman. Kita tidak akan mungkin bisa jadi seorang pembawa damai jika Roh Kudus tidak memampukan kita, dan jika Roh Kudus tidak menumbuhkan buah roh itu di dalam diri kita. Kita butuh Roh Kudus yang menuntun kita sehari demi sehari supaya kita bisa menjadi si pembawa damai itu. Kita juga tidak akan bisa jadi si pembawa damai sebelum hati kita diubahkan oleh Tuhan. Kita tidak akan bisa jadi pembawa damai sebelum hati kita dipenuhi dengan damai dari Kristus itu sendiri. Bagaimana seseorang memberi? Bagaimana seseorang bisa menyebarkan damai kalau dia sendiri tidak punya?
Bagaimana saya bisa memberi teman-teman makanan kalau saya sendiri tidak punya makanan? Oleh sebab itu, ketika seseorang ingin menjadi pembawa damai, dia harus terima dulu damai dari Tuhan. Di dalam hatinya harus ada damai dulu, sehingga dia bisa memberikan damai itu kepada orang lain. Dan biarlah anugerah Tuhan memampukan kita dan memenuhi kita dengan kedamaian dari Dia, sehingga kita dipenuhi dengan damai itu, dan kita bisa menjadi pembawa damai. Nah, Yesus menyebut bahwa orang yang membawa damai itu, si pembawa damai itu adalah orang yang berbahagia, orang yang diokekan oleh Tuhan, karena dia akan disebut sebagai anak Allah. Kenapa disebut anak-anak Allah? Kita pernah mendengar istilah like father, like son, bukan? Atau like mother, like daughter. Nah, sebenarnya ini umum ya, yang mengandung arti bahwa anak-anak itu pasti mengandung, mewarisi sifat orang tuanya. Kalau di biologi juga dikatakan bahwa ada faktor genetis yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Dan kalau kita disebutkan anak-anak Allah, itu berarti bahwa kita mewarisi sifat Allah. Pada waktu orang melihat hidup kita, apakah dia bisa mengatakan, ih kamu mirip Allah ya? Apakah orang bisa waktu melihat sikap kita, ih kamu mirip, sifatmu seperti mirip Tuhan ya? Atau orang malah berkata, ih kamu kayak hantu ya? Tapi luar biasa bukan kalau ketika orang melihat hidup kita dan orang bisa berkata, wow luar biasa. Dari sikapmu, dari hidupmu, saya bisa melihat ada Tuhan di dalam hidupmu. Teman-teman, menjadi pembawa damai itu adalah panggilan kita. Itu adalah sebuah calling, panggilan kita untuk menjadi seorang murid Kristus. Panggilan sebagai murid Kristus adalah jadi pembawa damai. Coba kita perhatikan urutan dari ucapan bahagia yang telah kita pelajari selama ini. Coba kita flashback kembali kepada urutan ucapan bahagia ini. Peacemakers itu adalah kualitas terakhir yang diletakkan setelah orang jadi miskin dalam roh, berduka karena dosanya, setelah orang itu bisa jadi orang yang lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran. Kemudian setelah dia dipenuhi, dipuaskan oleh Tuhan, dia bisa jadi orang yang murah hati. Kemudian dia bisa jadi orang yang suci hatinya. Lalu setelah itu, ada sebuah kualitas dari diri orang itu yang bisa menjadi orang yang membawa damai. Pembawa damai itu seolah-olah merangkumkan semua karakter yang sebelum-sebelumnya itu. Artinya, kalau kita punya semua karakter yang di atas yang sebelumnya saya ucapkan itu, kalau kita tidak mempertahankan ego kita, kalau kita jadi orang yang bermurah hati, jujur dengan perasaan yang terjadi di dalam hati kita, itu artinya kita akan menjadi orang yang membawa damai. Hidup sebagai pembawa damai adalah Injil yang sesungguhnya. Jika kita mengaku percaya kepada Tuhan, dan jika kita mengaku adalah seorang murid Tuhan, buktinya harus terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita mengaku kita hidup di dalam Injil itu, kita mengaku jadi seorang murid Kristus, buktinya terlihat dari hidup kita. Apakah kita adalah seorang pembawa damai atau bukan? Atau justru sebaliknya, kita adalah seorang troublemaker? Coba perhatikan, kehadiran kamu di dalam keluarga, di tengah lingkungan pertemananmu, di gereja, di sekolah, atau dimanapun kamu berada, kamu lebih sering membawa sukacita dan damai bagi orang-orang di sekitarmu, atau malah lebih banyak orang tidak suka berteman sama kamu, atau malah orang menjauhi kamu, tidak suka kalau ada kamu, sebab mereka tahu di mana kamu berada, di situ ada masalah. Di mana kamu berada, di situ kamu membuat masalah. Nah, maukah teman-teman menjadi seorang pembawa damai? Mintalah Tuhan untuk memenuhi hatimu dengan damai darinya.
Dan biarlah Roh Kudus boleh menumbuhkan buah roh itu, menumbuhkan buah damai sejahtera itu di dalam hatimu. Dan Roh Kudus yang berjalan bersama dengan kita akan menuntun kita dan memampukan kita untuk menjadi seorang peacemakers. Dan mulailah dengan menjaga kata-kata kita, menjaga perbuatan kita, supaya kita jangan menyakiti hati orang lain. Jika selama ini kamu merasa kamu pernah melukai perasaan orang lain, kamu pernah jadi troublemaker, belajarlah untuk menjadi orang yang jujur dengan hatimu sendiri. Juga belajar untuk jadi orang yang berani berkata jujur kepada orang lain dan berani untuk meminta maaf dari kesalahanmu. Dan belajarlah untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan itu sehingga hidupmu bisa menjadi berkat, menyebarkan damai, dan membawa damai kemanapun kamu pergi. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah firman ini boleh terus menguatkan kami, menumbuhkan iman kami, memampukan kami untuk menjadi seorang pembawa damai dimanapun kami berada. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan supaya mereka boleh belajar, supaya mereka boleh dipenuhi dengan damai dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi murid Tuhan yang senantiasa membawa damai dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa kami. Amin. Dan mari kita lihat cuplikan kelanjutan kisah dari Selin dan teman-temannya yang dia belajar untuk berani berkata jujur dan menjadi pembawa damai. Kayak kesel banget, dia tuh orangnya selalu kayak gitu, selalu ya everyone makes mistakes. Jadi kayak mungkin dia butuh kesempatan kedua. Jadi ya nggak salah juga kalau misalnya kita kasih kesempatan kedua sih. Aduh nggak tahu lah ya. Itu lihat dia datang lagi, pasti mau cari masalah. Mungkin dia mau malas banget. Mungkin dia mau Jadi aku kesini tuh mau minta makasih ya. Jadi sebenarnya yang kalian dengar tuh benar, aku selama ini memang benar ya, karena aku berusaha menjadi orang yang baik di depan Tuhan itu, karena ya aku takut juga dengan manusia. Jadi aku minta maaf. Kalau kalian nggak pernah maafin aku juga gak apa sih. ya udah sini. Ya udah, aku maafin, kita maafin. Soalnya maafin kan? Iya, nggak apa-apa. Jadi kita masuk ke konsep kan? Iya dong. Ya, kita pengen sama konsep kita mau gosip, mau nanti. Kenapa sih ini komen semua? Susah nggak? Aku kan cuma di post doang.